Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa channel Islam kita yang berbahagia, pada kali ini kita akan bahas mengenai rukun sholat yang sangat penting untuk diketahui. Rukun sholat itu para ulama membagi menjadi 3 kategori. Pertama disebut dengan ruknun qalbiyun, rukun qalbi. Kedua ruknun fi'liyun, rukun fi'li. Yang ketiga ruknun qauliyun, rukun qaul. Nah, kita akan coba bahas rukun qalbi. Rukun yang berupa rukun yang dikerjakan dalam hati. Apa rukun qauli dalam sholat? Sebelum kita lanjut, kita bahas tersebut, kita mengingat bahwa sholat itu sangat penting bagi kehidupan kita. Sangat penting karena dia menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya sholat itu, sehingga dalam kewajiban sholat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban itu melalui Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak sekali kata-kata sholat kita terima, kita dapatkan dalam Al-Quranul Karim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Dan banyak sekali kita temukan kata-kata sholat yang berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sholat itu pertama kali yang dicek besok di akhirat. Perbuatan kita yang pertama kali akan diperiksa adalah perbuatan sholat. Apakah sholat kita sah atau tidak, nanti kita akan dicek oleh Allah SWT pada hari kiamat. Bahkan ancaman bagi orang tidak sholat sangat banyak. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai mengerjakan sholat. Alladzina yura'una wa yamna'una al-ma'un. Ini disebut dalam kitab dan surat al-ma'un. Betapa pentingnya sholat itu bagi kita. Kemudian sholat yang diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW merupakan himpunan dari sholat Nabi terdahulu. Yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, merupakan gabungan dari sholat para Nabi dahulu. Inilah khususan bagi umat Nabi kita, Sayyidina kita Muhammad SAW. Subuh adalah sholatnya Nabi Adam. Zuhur adalah sholatnya Nabi Daud. Asar adalah sholatnya Nabi Sulaiman. Dan Maghrib adalah sholatnya Nabi Yaqub. Dan Isya adalah sholatnya Nabi Yunus alaihissalam. Disebut dalam kitab I'anah at-Talibin. Mungkin ada pendapat lain, tapi itu kita temukan informasi dari para ulama kita. Kemudian sholat yang kita lakukan ini ada rukun yang harus dilakukan. Apa itu rukun? Rukun adalah satu perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Berbeda dengan syarat. Syarat adalah perbuatan yang dilakukan di luar ibadah. Nah, rukun sholat terbagi menjadi 3 kategori. Rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Nah, sekarang kita masuk
kepada rukun kolbi. Apa itu rukun kolbi? Para ulama menyebutnya adalah an-niyatu, niat. An-niyat, apa itu niat? Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat adalah mengerjakan suatu pekerjaan dilangsungkan dengan perbuatan itu. Nah, niat sholat itu bagaimana cara niat sholat? Siapa yang beritahu kita cara niat sholat itu? Nabi hanya menyatakan innamal a'malu binniyati. Perbuatan itu dianggap sah apabila diniatkan. Kemudian caranya bagaimana meniatkan sholat? Siapa yang menjelaskan kita? Tidak ada lain kecuali kita jelaskan oleh ulama. Ulama kita menjelaskan dengan cara kita beritu seperti apa. Niat sholat kita ada 3 poin yang harus ada dalam niat itu. Ulama membuat satu ungkapan. Ya sa'ili ansurutin niyah al-qasdu wa ta'inu wal fardiyah. Ya sa'ili, orang bertanya kepada aku, ansurutun niyah, tentang salah satunya. Apa itu? Al-qasdu wa ta'inu wal fardiyah. Qasad, ta'in, al-fardiyah. Nah, ini yang penting dalam mengungkapkan niat dalam ibadah sholat. Di mana letak niat itu? Niat itu letaknya dalam hati. Dalam hati niat itu diucapkan, diungkapkan, bukan dalam ucapan. Kalaupun ada mengungkapkan ucapan, itu sedang membantu untuk meneguhkan perbuatan hati itu. Perbuatan hati itulah disebut dengan rukun kolbi. Rukun kolbi, rukun hati yang bekerja. Apa niatnya? Sebutkan itu 3 hal penting tadi itu. Al-qasdu, wat-ta'in, wal-fardiyah. Kasat, ta'ud, ta'in. Nah, oleh karena itu para ulama memberikan informasi kepada kita tentang berniat itu. Tapi sebelumnya ada berapa kualifikasi sholat. Pertama, al-fardiyah, sholat fardu. Kedua, sholat yang punya waktu atau sebab. Yang ketiga, sholat mutlak, sunat mutlak. Nah, dalam kualifikasi yang ketiga ini, sholat fardu, maka wajib dalam berniat itu ada 3 hal. Al-qasdu, sengaja. Kemudian at-ta'arud, menyatakan sifat. Ketiga, at-ta'in, menyatakan apa yang disolatkan itu. Maka ulama memberikan gambaran yang singkat. Usolli adalah al-qasdu, sengaja. Fardo ada ta'arud. Zuhri adalah menyatakan penyataan apa yang dilakukan. Jadi usolli fardol zuhri. Nah, usolli fardol asri. Usolli fardol maghribi. Usolli fardol isya'i. Usolli fardol subhi. Ini wajib ada. Baru kata-kata itu dilungkap dalam kalimat Allahu Akbar. Usolli fardol zuhri, Allahu Akbar. Tidak menyebut 4 rakaat boleh. Tidak menyebut lillah ta'ala boleh. Karena itu sifatnya sudah pasti. Tapi yang masih ambigu, yang masih belum jelas, pasti disebutkan usolli fardol zuhri. Nah, ini bagi sholat yang fardu. Kedua, sholat yang sunnah, yang punya waktu, cukup menyatakan
qasad dan ta'yin saja. Usalli sunatal zuhri al-qabliyah, usalli sunatal zuhri al-ba'diyah, begitu seterusnya. Nah, ini wajib menyatakan usalli dan sunahnya. Tapi kalau hanya mutlak, cukup mengatakan usalli lillahi ta'ala, cukup menyatakan qasad. Kata usalli pada zuhri itu diungkapkan, disebut dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam kata Allahu Akbar itulah usalli pada zuhri. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, diajarkan kepada anak-anak kita. Dengan demikian maka insya Allah kemudian sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengikuti penjelasan ulama yang diambil dari sunnah Nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menegakkan sesuai dengan pintanya, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami, jadikan padaku, jadikan saya orang-orang menegakkan sholat. Itulah pentingnya sholat bagi kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.